Salam Bu Gebi, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang langkah-langkah dalam membuka usaha wedang ronde. Nah, pertama-tama itu pemanasan global yang meningkat tiap tahunnya membuat terjadinya perubahan iklim yang tidak stabil. Ini juga menyebabkan perubahan cuaca itu tidak menentu setiap harinya. Nah, pada saat musim kemarau itu tidak jarang terjadinya hujan yang menyebabkan suasana menjadi dingin. Oleh karena itu, orang-orang itu dari kalangan semua usia cenderung mencari makanan atau minuman yang dapat menghangatkan tubuhnya, yang lezat namun tetap terjangkau. Nah, wedang ronde ini menjadi salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Di mana produk minuman jahe ini dapat memberikan efek menghangatkan tubuh pada saat cuaca dingin, menyegarkan juga dan juga memiliki banyak manfaat lainnya bagi kesehatan tubuh. Dan juga memiliki harga yang sangat terjangkau, sehingga dapat menarik banyak perhatian para pelanggan. Nah, keuntungannya dalam membuka usaha ini adalah kemudahan dalam mencari bahan baku dengan harga yang relatif murah dan juga memiliki permintaan pasar yang stabil karena ini minuman tradisional yang dapat dinikmati berbagai kalangan, terutama saat cuaca dingin. Selain itu juga produk Wina Ronde ini memiliki kompetitor yang relatif sedikit, sebab jarangnya pelaku usaha yang menjual produk ini di suatu area usaha. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama itu tentukan terlebih dahulu target pasar. Nah, penentuan target pasar ini sangat berpengaruh pada lokasi berdirinya suatu usaha. Apabila kita lebih memfokuskan pasar berupa pekerja dan mahasiswa, maka dapat menempatkan di lokasi di sekitar kampus, kawasan perkantoran, ataupun kos pekerja maupun mahasiswa. Namun jika kita biasanya menargetkan masyarakat secara umum, ini menempatkan lokasi usaha di tempat ramai-ramai pengunjung seperti kayak pasar malam, alun-alun kota, dan juga kawasan wisata kuliner. Di sini yang kedua itu tentukan konsep usaha untuk mempertimbangkan apakah usaha ini itu bisa berjalan dengan konsep pedagang kaki lima ataupun berbentuk warung. Pertimbangan ini dilakukan untuk melihat keuntungan dan kekurangan masing-masing sarana. Untuk warung, dia memberi kelebihan berupa kenyamanan dan juga keamanan lebih dari cuaca maupun bahaya yang tidak terduga. Yang waktu juga berjualan itu lebih leluasa daripada pedagang kaki lima karena tidak dibatasi oleh cuaca maupun jam-jam tertentu. Serta juga memiliki fasilitas yang lebih lengkap seperti listrik, air, pendingin ruangan, dan juga area bagi pelanggan untuk menikmati hidangannya. Sehingga itu terkesan lebih profesional, nyaman, dan juga terpercaya. Namun, ada beberapa kekurangan yaitu dari segi biaya pembangunan dan juga operasional jauh lebih tinggi, serta tidak dapat mudah dipindahkan seperti gerobak yang digunakan pedagang kaki lima. Nah, kemudahan berpindah ke lokasi yang lebih strategis itu dengan cepat, ini mampu menarik pelanggan baru yang lewat, dan juga biaya-biaya operasionalnya yang lebih rendah. Sementara itu, kekurangan dalam konsep usaha berbentuk pedagang kaki lima ini lebih rentan terganggu oleh cuaca dan juga bahaya sekitar. Memiliki batasan operasional tertentu dan juga seringkali diusir oleh pemilik lahan. Pertimbangan ini juga dapat dilakukan dengan menyesuaikan besar modal yang kita miliki. Selanjutnya, untuk langkah ketiga, para pelaku usaha ini penting untuk memperhatikan legalitas usaha. Bagi pelaku usaha yang pemula, dapat mengurus izin usaha mikro kecil atau IUMK karena usahanya ini masih berskala kecil. Nah, para pemilik usaha dapat mengurus izin ini melalui dua cara, yaitu secara langsung ataupun secara daring, di mana untuk mengurusnya secara langsung dapat pergi ke Dinas Koperasi dan UKM setempat, dan secara daring dapat menggunakan platform OSS ataupun Online Single Submission. Nah, para pelaku usaha ini perlu mengurus legalitas usaha karena untuk menjauhi denda ataupun penutupan paksa akibat usaha yang tidak beroperasi tanpa izin resmi pemerintah. Selain itu, apabila para pemilik usaha ini tidak memiliki izin yang resmi, maka mereka tidak dapat berpartisipasi dan memperoleh bantuan resmi ataupun subsidi yang diberikan oleh pemerintah, seperti pelatihan, pendampingan, ataupun bantuan modal, dan yang lainnya. Keempat, para pelaku usaha ini perlu untuk mempersiapkan segala peralatan maupun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Tidak hanya untuk membuat produk saja, namun berbagai alat yang bisa digunakan untuk mendukung berjalannya usaha. Contohnya, seperti gerobak, kursi, gelas, ataupun bungkus plastik sebagai pembungkus produk apabila menerapkan konsep pedagang kaki lima. Sementara untuk yang konsep usaha berupa warung, bisa mempersiapkan barang-barang ataupun sarana seperti meja, kursi, pendingin ruangan, ataupun utilitas-utilitas lainnya seperti listrik ataupun air. Nah, dari segi bahan-bahan, bisa digunakan dengan cara menjalinkan kerjasama dengan para penjual di pasar ataupun langsung kepada produsen bahan-bahan tersebut. Untuk langkah-langkah yang kelima, yaitu perlu dibuatnya inovasi yang bisa membedakan produk yang dijual dengan produk-produk lain yang ada di pasar. Untuk membuat usaha udang ronde ini bisa lebih menarik, bisa dilakukan dengan cara mengubah kemasan udang ronde menjadi lebih kekinian dan sesuai dengan tren. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan kemasan gelas plastik yang telah digabungkan dengan mangkok plastik sebagai tutup. Mangkok ini bisa diisi dengan kue kering yang bisa dinikmati pelanggan saat meminum udang ronde. Selain itu, udang ronde ini juga bisa dibuat lebih menarik dengan cara membuat bola-bola ronde dan kolang-kaling menjadi lebih kecil, sehingga bisa dinikmati langsung seperti halnya meminum teh boba. Nah, dengan inovasi ini, masyarakat, terutama anak-anak muda, bisa menjadi lebih tertarik untuk membeli produk.
Oke, kita lanjut ke langkah ke-6, yaitu tetapkan harga jual dengan cermat agar tidak rugi. Nah, harga jual ini dapat ditetapkan dengan menghitung seluruh biaya produksi dan operasional, seperti biaya gas, air, sewa tempat, harga bahan atau peralatan juga, hingga tenaga yang dikeluarkan untuk memproduksi produk. Kemudian, tambahkan dengan target keuntungan yang diinginkan. Pastikan juga harga sudah sesuai dengan riset harga pasar agar tidak rugi. Setelah mendapat harga produk, tentukan metode pembayaran. Selain pembayaran secara tunai, dapat ditambahkan jenis pembayaran lainnya seperti transfer bank, dompet digital, dan juga QRIS. Ketujuh, usaha harus dijalankan dengan jam operasional yang sesuai dengan kebiasaan konsumen. Misalnya, mulai menjual produk dari setengah 6 hingga jam 11 malam. Karena pada saat itu udara sudah dingin dan minuman hangat lebih dicari, seperti wedang ronde. Yang kedelapan, lakukan pemasaran produk sehingga usaha lebih dikenal dan pelanggan meningkat. Pemasaran produk ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan memasang spanduk atau membagikan poster yang menarik perhatian di sekitar usaha. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook juga dapat dimanfaatkan untuk memasarkan produk melalui konten-konten menarik, promosi, testimoni, dan rekomendasi dari pelanggan atau influencer, sehingga pelanggan lebih tertarik dan semakin yakin untuk membeli produk. Anda juga dapat menjual produk secara daring dengan memasukkannya ke e-commerce, seperti GrabFood dan Shopee Food, dan juga GoFood. Fungsinya adalah untuk memperluas jangkauan pelanggan sehingga tidak berasal dari daerah sekitar saja. Lalu yang terakhir, untuk mempertahankan usaha, Anda harus dapat mengelola dengan benar. Tempat dagang haruslah dijaga kebersihannya untuk memastikan kenyamanan pelanggan tetap terjaga. Selain itu, siapkan sistem pencatatan keuangan untuk melacak pengeluaran dan pemasukan harian. Lalu lakukan evaluasi usaha setiap akhir bulan untuk melihat tren penjualan dan juga respon dari pelanggan. Dari evaluasi yang telah dilakukan, dapat ditetapkan strategi usaha ke depan yang sesuai dengan permasalahan yang dialami, sehingga penjualan produk dapat terus meningkat. Misalnya, seperti meningkatkan layanan ataupun menambah menu yang dapat menarik pelanggan. Selanjutnya akan masuk ke analisis struktur. Seperti yang kita tahu, analisis struktur ini untuk struktur teks prosedur kompleks dibagi menjadi 4, yaitu ada judul teks, tujuan, bahan-bahan ataupun syarat tertentu, serta langkah-langkah. Dimulai dari yang pertama, seperti yang sudah dibilang tadi, bisa dilihat bahwa judul teks prosedur kompleks yang kami buat adalah langkah-langkah membuka usaha udang ronde. Dan untuk tujuannya terdapat di paragraf 1, di mana usaha udang ronde ini menjadi jawaban bagi cuaca yang tidak menentu ini agar para masyarakat sekitar bisa menikmati hidangan minuman yang hangat, namun tetap sesuai dengan kantong yang ada. Ya, itu lebih murah dibandingkan minuman-minuman lainnya. Nah, untuk bahan-bahan ataupun syarat tertentu terdapat di beberapa paragraf, di mana di paragraf 3 yaitu target pasar yang pasti dan jelas ini sebagai syarat untuk menentukan lokasi berdirinya usaha. Di paragraf 5 sebagai legalitas usaha menjadi syarat untuk berdirinya usaha. Di paragraf 6 yang membahas mengenai cara untuk mendapat bahan-bahan usaha. Serta paragraf 7 yang dimana diperlukannya melakukan inovasi untuk membuka produk ini lebih menarik dan unik sehingga terdapat banyak pelanggan. Yang dimana di paragraf 7 ini adalah sebuah keharusan bagi usaha-usaha yang ada sehingga dapat membedakannya dari usaha-usaha lainnya. Dan untuk langkah-langkah ini terdapat di paragraf 3 sampai paragraf 11 yang memberikan langkah-langkah dari langkah pertama hingga langkah terakhir, yaitu langkah ke-9. Oke, kita lanjut ke ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang pertama menggunakan kalimat imperatif. Contohnya, terdapat kalimat yang mengatakan tentukanlah terlebih dahulu target pasar. Lalu ada beberapa kata juga seperti buatlah, persiapkanlah, lakukan, tetapkan. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif. Contohnya pada teks ini adalah pemanasan global yang meningkat tiap tahunnya membuat terjadinya perubahan iklim yang tidak stabil dan tidak menentu. Udang ronde menjadi jawaban permasalahan ini. Lalu ciri kebahasan yang ketiga adalah menggunakan kalimat interrogatif. Dalam teks ini tidak ada kalimat interrogatif yang tercantum. Yang keempat, menggunakan kata bilangan. Seperti banyak manfaat, berbagai alat, pertama, kedua, ketiga, hingga ke-8. Yang kelima, menggunakan adverbia. Seperti setiap harinya, di sekitar kampus, seringkali lebih menarik.
Lalu yang keenam, menggunakan konjungsi temporal, seperti saat, ketika, setelah, kemudian, setiap. Lalu ciri kebahasan yang ketujuh, menggunakan konjungsi syarat. Terdapat kalimat seperti apabila lebih memfokuskan pasar berupa pekerja dan mahasiswa, maka dapat menempatkan lokasi usaha di sekitar kampus, kawasan, perkantoran, ataupun area kos pekerja atau mahasiswa. Terdapat juga kata seperti namun, pastikan, pertimbangan. Yang kedelapan, menggunakan kata baku, seperti izin, sarana, profesional, operasional, legalitas, mikro, dan rekomendasi. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi dari teks prosedur kelompok kami, yaitu langkah-langkah membuka usaha Wira Ronde. Yang pertama itu kelebihan dari teks. Nah, teks ini ditulis dengan sangat lengkap dan juga mendalam setiap tahapannya. Hal ini juga mempermudah para pembaca yang hendak membangun suatu usaha, karena penjelasan yang diberikan telah baik dan juga jelas. Dan juga kekurangan pada teks tersebut itu adalah teks ini ditulis sedikit bertele-tele, sehingga memberikan kesan pada teks yang cukup panjang untuk dibaca. Selanjutnya ada refleksi. Dari pekerjaan sumatif ini kami dapat belajar bahwa langkah-langkah pembuatan suatu usaha yang baik dan benar, di mana kami pertama-tama harus memikirkan terlebih dahulu usaha yang mampu menyelesaikan suatu masalah di sekitar kita, sehingga dapat menjadi suatu berkat bagi sesama. Selama pembuatan teks prosedur ini, kami juga menyadari bahwa bagaimana Tuhan memberikan kemampuan dan keterampilan untuk menulis dan menjanjikan teks prosedur kompleks yang lengkap dan menyeluruh, sehingga dapat mudah dipahami dan juga dilaksanakan oleh seseorang. Sekian dari presentasi kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan selamat malam, Bu Gibi.